Baik. Nah, ini kita akan bahas nomor 4 dan nomor 5. Nomor berapa, santri? Nomor 4, ingat baik-baik, memohon ampunan. Apa, santri? Memohon ampunan. Ya, memohon ampunan. Ya. Memohon ampunan. Baik. Ini kita akan jelaskan, kita bedah buku Lautan Maghfirah dengan detail. Memohon ampunan ada dalam Al-Quran surah nomor 4 ayat 110. Surah nomor 4 itu apa? Surah apa? An-Nisa ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Jadi kita harus banyak memohon ampunan. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Ingat tidak doanya Nabi Adam alaihissalam? Doanya Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Doanya bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana. Lanjutkan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika kita berdosa itu mendolimi siapa? Diri kita sendiri. Karena apa? Karena bisa menjerumuskan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memaafkan kesalahan kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya, ini doanya Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, ingat tidak kisah Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam dan istrinya siapa? Hawa pernah melakukan dosa besar, yaitu mengambil buah apa? Khuldi. Ya, khuldi. Sebenarnya khuldi itu istilah dari iblis untuk memperdaya. Khuldi artinya keabadian. Adam, kalau kamu mengambil khuldi itu, buah itu, ya Allah menyebutkan buah itu saja, tapi iblis menghiasi dengan nama apa? Khuldi. Ya, kamu nanti khuldi, kamu nanti abadi. Wah, akhirnya terpedaya. Maka Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga turun ke bumi, ke dunia. Lalu dipisahkan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya. Bayangkan puluhan tahun, bahkan menurut riwayat ratusan tahun terpisah dari istrinya. Kangen atau kangen? Oh, kangen. Manusia cuma 2, bayangkan ya. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Sepi atau sepi? Kamu kalau sendiri sepi apa sepi? Nah, sepi. Ya, ini bumi cuma 2 orang ya. Bayangkan, Allahu Akbar. Maka Nabi Adam alaihissalam membaca doa itu terus menerus, istrinya juga membaca doa itu terus menerus. Alhamdulillah Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan dosa Hawa. Alhamdulillah. Nah, memohon ampunan ini ada 3 macam. Ada berapa santri? 3 macam. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya 3 macam dosa itu mohon ampunnya beda-beda. Ya, pertama, dosa akibat kufur kepada Allah. Apa santri? Akibat kufur. Kufur kepada Allah. Ini paling ngeri nih. Ya, ini dosa yang paling mengerikan karena bisa menjerumuskan kemana? Neraka. Ya. Kedua, dosa besar. Apa santri? Dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga, dosa kecil. Apa santri? Dosa kecil. Iya. Nah, ini cara memohon ampunannya beda-beda. Baik, kita akan jelaskan yang pertama. Apa ini santri? Baca. Dosa Allah, ya, dosa akibat kufur pada Allah. Nah, ini adalah dosa yang paling berat, paling besar dan mengeluarkan pelakunya dari milah Islam. Na'udzubillahi min. Satu-satunya cara taubat dari dosa ini, cara menghapuskan dosa kufur pada Allah adalah syahadat ulang. Ya, syahadat apa? Ulang. Ayo kita baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kalimat yang sangat agung dan sangat mulia yang menentukan nasib seseorang di dunia, terlebih nanti lagi di akhirat. Alhamdulillah kita memegang teguh kalimat itu. Semoga istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma amin.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi muslim. Islam, tunduk berserah diri pada Allah. Allahumma amin. Santri? Siap. Santri? Siap. Ini ada hadis sahih. Ketika membaiat Amr bin Ash, Rasulullah SAW bersabda, waktu itu Amr bin Ash minta agar dosanya diampuni. Ketika Amr masuk Islam, Amr bin Ash masuk Islam, ya. Amr bin Ash minta, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi tolong dosaku semua diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 121, apakah kamu tidak tahu bahwa Islam telah menghapuskan dosa yang terdahulu? Alhamdulillah. Dan bahwa hijrah juga menghapuskan dosa yang terdahulu. Alhamdulillah. Dan haji juga menghapuskan dosa yang terdahulu. Alhamdulillah. Dan dalam hadis lain riwayat Bukhari sebutkan Abu Sufyan juga bertanya hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan itu dulu adalah musuh besar Islam. Lalu sebelum Fatul Mekah, penaklukan Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Lalu syaratnya itu, ya Rasulullah, saya masuk Islam tapi tolong mintakan ampun pada Allah atas dosa-dosa saya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ini plus tambah lagi, bukankah jihad juga menghapuskan dosa yang terdahulu? Alhamdulillah. Santri? Siap. Ayo, nah ini yang kedua, dosa-dosa. Dosa-dosa. Cara menghapuskan dosa besar apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, bertobatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Santri? Siap. Santri? Siap. Ya, ini akan kami jelaskan lebih detail di poin ke-5 insyaallah tentang taubat. Nah, yang ketiga, dosa-dosa kecil. Apa santri? Nah, ini cara menghapusnya ada berbagai macam. Yang pertama, istighfar. Apa santri? Istighfar. Gimana lafal istighfar? Astagfirullah. Astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau yang panjang juga boleh. Intinya apa? Istighfar. Aku mohon ampun pada Allah. Itu menghapuskan dosa apa? Kecil. Menghapuskan dosa kecil. Apalagi hindari dosa besar, itu juga menghapuskan dosa kecil, ya. Jadi kalau selama hidup kita selalu menghindari dosa besar, insya Allah dosa kecil kita juga diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Apalagi yang ketiga, ini hadis sahih riwayat Muslim. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 344. Alhamdulillah. Jadi kita salat asar, nanti maghrib, isya, subuh on time tepat waktu, insya Allah dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Apalagi Pak Ustadz? Menjaga wudhu. Apa santri? Menjaga wudhu. Wow, ini resep istimewa, ya. Jadi Pak Ustadz ke belakang sebentar karena menjaga wudhu. Karena ini Ustadz Bambang, saya baru belajar untuk menjaga wudhu ini selama kurang lebih 6 tahun ini Ustadz, ya, 6 tahun. Jadi kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Karena kami terinspirasi dari kisahnya sahabat Rasul, namanya Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah terompahnya berhadapan dengan Rasulullah SAW masuk surga. Apa rahasia ibadahmu wahai Bilal? Aku bermimpi terompahmu berhadapan denganku masuk surga. Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku senantiasa menjaga wudhu dan sholat setelah wudhu, ya, sholat syukrul wudhu, ya. Alhamdulillah. Kalau belum bisa sholat syukrul wudhu, minimal kita jaga wudhu. Santri? Siap. Santri? Siap. Insya Allah kalau kita jaga wudhu, Allah melindungi kita dari segala penyakit. Allahumma Allah melindungi kita dari segala virus. Allahumma amin. Karena kita selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Coba rasakan, jaga wudhu itu seger loh badannya, fresh. Terus kemudian Allah menjaga panca indera kita, Ustaz, ya. Mata kita, ya, enggan untuk bermaksiat. Jadi kalau melihat sesuatu yang haram langsung
Astagfirullah. Astagfirullahnya bukan mendelik gitu toh. Astagfirullahaladzim. Otomatis kalau jaga wudhu, tapi kalau enggak yo bablas gitu toh. Kemudian mulut kita mau ngomong jelek itu enggak tega. Ngomongnya yang baik. Alhamdulillah. Syukur-syukur zikir terus loh. Subhanallah. Langitnya biru, panas. Subhanallah. Enak tau uripe gitu toh. Nek kowe ngeluh ya tetep panas wae toh. Jan tobat panas tenan lek gitu. Jan hot. Wah. Apaan lu gitu. Ya kita ngeluh apa enggak ngeluh ya tetep panas. Lebih baik kita isi dengan zikir. Subhanallah. Ngelih tenan aku poso gitu. Alhamdulillah. Nah, itu ya santri ya. Menjaga wudu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i nomor 102. Apabila seorang hamba yang beriman berwudu lalu ia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan mulutnya. Jadi begitu kumur-kumur itu dosa-dosa kita, kesalahan kita keluar dari mulut itu. Biur itu toh. Dosa ngerasani. Kayak loh, Pak Ustadz kok nggak pakai gamis tumben. Karena sih ngerasani gitu deh. Gamisku dikumbah kabeh. Ceritanya rewang saya tuh mudik tapi nggak kembali gitu. Jadi saya sama istri sedang bekerja keras ini ya. Anak 5 kecil semua ya. Ya qadarullah anaknya sebenarnya anak saya yang 2 tuh lagi kurang enak badan. Maka nanti mohon doanya agar diberikan kesehatan. Allahumma amin. Berhubung saya sudah janji ya bismillah tetap kesini ya bismillah. Maka nanti cuma sampai jam 4 lebih saja karena harus ngantar anak ke dokter setelah ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Allahumma amin ya. Itu ya santri ya. Ini ya siap kumur-kumur. Nah bila ia menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, ini latihan. Bisa nggak wudu sambil menghirup ke hidung keluarkan? Nanti pileknya sembuh. Allahumma amin. Alhamdulillah Pak Ustadz Eki Firdaus dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jarang banget pilek karena itu menghirup air. Tapi jangan dihirup sampai dalam gitu ya. Menghirup seret kok mulai balik. Makanya latihan renang biar bisa tahu cara menghirup yang baik. Menghirup terus keluarkan. Menghirup dari hidung lalu mengeluarkannya, maka keluarlah kesalahan dari hidungnya. Alhamdulillah. Bila membasuh muka, keluarlah kesalahan dari mukanya. Alhamdulillah. Oh tuh, enak banget loh menjaga wudu nih. Dosanya rontok semuanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahannya. Alhamdulillah. Lengkap banget ya. Hingga keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahannya dari kepalanya. Alhamdulillah. Hingga keluar dari kedua telinganya. Dan apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahannya dari kedua kakinya hingga dari bawah kedua kuku-kuku kedua kakinya. Alhamdulillah. Kemudian berjalannya ke masjid menjadi ibadah sunnah baginya. Allahumma amin. Santri menjaga apa? Wudu. Ngaten nggih? Paham atau paham? Ya, semoga kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Nanti ada zikir-zikir, ada doa-doa, ada istighfar yang diamalkan para nabi dan rasul. Silakan baca di buku Lautan Maghfirah. Ustadz bawa lagi ini, bawa 7 lagi untuk santri yatim putri Khairun Nisa. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma